Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fia Mansur dan saya ditemani rekan saya Nisrina Atika. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang pendidikan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, pasti terkait dengan keterampilan, kemampuan, pembelajaran yang dimiliki setiap individu dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun wawancara saya kepada rekan saya Nisrina Atika, yang pertama, bagaimana mengatasi pendidikan? Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Nisrina Atika, biasa dipanggil Tika. Saya adalah warga atau masyarakat di Kota Makassar. Saya juga adalah penggiat literasi. Kalau berbicara soal pendidikan, sebenarnya banyak aspek yang sangat mendukung pendidikan itu. Bagaimana pendidikan itu dapat bermanfaat baik dari sisi formil dan non formil, dan tentu itu banyak masalah di dalam pendidikan itu sendiri. Sekalipun kita tahu bahwa pendidikan itu adalah hak bagi seluruh warga negara, itu jelas dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dan tentu kita harus percaya dan tahu bahwa pendidikan itu sangat penting, baik dari untuk anak-anak, dan itu memang perlu untuk ditanamkan sejak awal dari dini, sejak usia anak. Sehingga kalau melihat bagaimana pendidikan dan bagaimana permasalahannya, tentu itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab seluruh lini kehidupan, seluruh stakeholder, baik pemerintah, para pendidik, dan tentu kita perlu mengevaluasi sebenarnya apakah itu tepat sasaran atau tidak pendidikan kita selama ini di Indonesia, karena sangat banyak masukan, sangat banyak perhatian untuk pendidikan kita yang seharusnya bisa lebih baik ke depannya. Mungkin itu, Bu. Pertanyaan kedua, apa saja permasalahan dalam pendidikan? Kalau permasalahan tentu seperti yang saya bilang tadi sangat banyak. Dari sisi anggaran, mungkin kita punya anggaran yang sangat banyak. Indonesia punya anggaran pendidikan yang sangat banyak, anggaran yang sangat melimpah menurut saya, karena pemerintah tidak segan untuk memberikan anggaran yang begitu besar untuk pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan kita. Tetapi tentu ada masalah ketika misalnya anggaran yang banyak itu ternyata belum tersalurkan secara merata, baik di masyarakat miskin kota, penduduk-penduduk yang ada di pedalaman, karena masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan secara merata, khususnya di pelosok-pelosok yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan mungkin ataupun di Indonesia, dan itu menjadi persoalan besar yang harus kita evaluasi. Selain itu mungkin untuk pendidikan formil yang ada masih perlu untuk perbaikan bagaimana kurikulum di sekolah sebenarnya, karena kita harus melihat bagaimana jauh ke depan, bagaimana kita lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kurikulum yang ada. Tentu selain itu juga yang terakhir, fasilitas bagi siswa atau para anak yang akan menuntut pendidikan di sekolah formil yang terbatas karena menjadi salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus tentu menjadi perhatian yang lebih, karena mereka membutuhkan fasilitas yang lebih dan membutuhkan teknik pembelajaran, mungkin belajar mengajar yang lebih dibutuhkan perhatian yang lebih banyak mungkin kepada anak tersebut, sehingga mungkin tiga poin itu yang perlu diperhatikan bagi pemerintah, bagi pendidik, dan kita semua. Saya kira itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana penyelenggaraan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Baik, kalau bicara sistem mungkin sangat banyak yang berkaitan satu sama lain. Berbicara sistem tentu tidak satu pihak saja yang mengerjakan dan bertanggung jawab, tetapi kalau kita melihat sistem pendidikan di Indonesia
sebenarnya sampai hari ini sudah baik, sudah sangat baik, sudah sangat terstruktur, sudah sangat tertata. Hanya saja kita perlu melihat kita tidak mencontek, tetapi kita mungkin belajar lebih banyak dengan negara-negara lain mungkin Bu ya, dengan negara yang punya tingkat pendidikan yang lebih baik. Saya kira tidak mencontek sistem, tapi kita sama-sama saling bertukar. Jika ada yang baik kita adopsi yang baik, jika memang itu kita anggap sudah baik, mungkin evaluasi internal saja. Sehingga kalau sistem pendidikan kita saat ini memang banyak dan ada hal yang perlu dibenahi, dievaluasi bersama. Kita duduk bersama, semua stakeholder duduk bersama, karena tidak hanya satu pihak. Tentu evaluasinya selama ini mungkin kalau kita melihat konkret sistem pendidikan kita dari kurikulum yang ada, ya sekalipun ada perubahan mungkin tapi tidak begitu signifikan, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana aspirasi siswa sendiri. Kita mungkin butuh untuk berdiskusi dengan siswa bagaimana